Udah. Orang-orang tua rada gaptek. Oke, silakan. Oke, kembali ke masalah market. Jadi gimana sih bisa sampai ada market di FX? Sebenarnya yang men-trigger ini sebenarnya adalah adanya kebutuhan gitu. Yang satu butuh beli, yang satu butuh jual. Makanya tercreate lah namanya market gitu. Dan dengan adanya kemajuan teknologi pada akhirnya yang dulunya itu komunikasinya lewat Telegram misalnya untuk kirim konfirmasi dan lain-lain dengan dealingnya melalui phone gitu. Nah sekarang sudah pakai kayak internet base jadi saya bisa bilang itu semacam trading platform boleh kalau mau dibilang. Kalau ada teman-teman yang suka main-main dengan online trading baik itu saham maupun FX kan banyak ya orang-orang yang online trading gitu yang bisa jadi sultan seperti Indra Kents dan dan Doni Salmanan gitu. Itu modelnya kayak gitulah. Cuman kalau di interbank itu bukan more or less seperti itu, cuman dia lebih secure ya, koneksinya lebih secure karena dia bukan pakai internet tapi pakainya intranet. Nah lembaga penyedia jasanya itu Reuters. Gitu. Kalau teman-teman dengar Reuters itu kan kayak kantor berita ya dulu ya. Ini bisnisnya itu adalah data feed dan dealing system gitu, dealing system interbank gitu. Jadi dia mensuplai data itu baik itu harga instrumen gitu, instrumen dimasukkan instrumen misalnya currency pair gitu, harga dolar terhadap rupiah, euro terhadap dolar dan banyak currency pair yang lain, harga surat utang, terus harga saham juga ada di Reuters gitu dan banyak lainnya yang berkaitan dengan financial market lah. Pesaingnya Reuters yang utama adalah Bloomberg gitu. Jadi ada dua major dealing system provider gitu kalau untuk kaitannya dengan interbank. Dan tidak sebatas interbank sebenarnya kalau ada big name gitu, corporate big name, multinational company itu biasanya juga punya dealing system itu. Jadi mereka bisa langsung kontak ke banknya itu kalau mereka memerlukan sesuatu berkaitan dengan financial product gitu. Yang kaitannya dengan dalam hal ini adalah kalau di bank tuh yang menjalankan ini adalah treasury namanya, bagiannya treasury gitu. Nah, satu ciri utama dari FX ini adalah dia selalu melibatkan dua mata uang. Actionnya akan berlawanan. Jadi kalau misalnya gini, dolar terhadap rupiah, kalau kita berpikir gini, sekarang harga $1 itu kira-kira 15.000 lah, kasarnya gitu ya, 15.000 rupiah $1. Kalau kita bilang beli atau jual dalam hal ini, masyarakat secara tidak sengaja sudah mengikuti market convention sebenarnya. Jadi market conventionnya kita berkata jual atau beli itu dari sisi yang namanya reference currency atau currency yang dianggap lebih kuat gitu. Nah, dalam hal ini kalau dolar terhadap rupiah ya dolar gitu misalnya gitu ya. Makanya kalau kita bilang beli atau jual pasti beli atau jual dolar. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks forex market itu sebenarnya dua currency yang terlibat. Kita beli pakai dolarnya pakai apa? Pakai rupiah. Artinya kalau kita beli dolar, kita jual rupiah. Gampangnya untuk mengidentifikasinya adalah kita keluar duitnya apa, itu artinya yang kita jual. Kita terima duitnya apa, itu yang kita beli. Gitu. Sebaliknya kalau kita jual dolar, ya artinya kita beli rupiah. Gitu. Dia selalu melibatkan dua mata uang dan interaksi di market ini ujung-ujungnya sebenarnya interaksi demand dan supply. Nah, tergantung demand dan supply ini di-trigger oleh apa misalnya. Di-trigger oleh faktor fundamental kah, faktor teknikal kah, atau sentimen. Atau memang benar-benar kebutuhan gitu. Nah, ujung-ujungnya adalah demand dan supply kembali lagi kalau dia ada pergerakan di satu sisi demand atau supply-nya harga bergerak akan menuju ke satu keseimbangan baru gitu. Nah, oleh karena itu di sini currency itu bukan lagi dianggap sebagai alat pembayaran di sini. Dia menjadi komoditas ya karena harganya yang bisa bergerak seperti halnya barang sesuai tergantung kepada kekuatan demand dan supply yang berinteraksi di market.
Sejarah sih bisa kita lewat kali ya, teman-teman tentu udah tahu. Sebenarnya kan awalnya dulu barter. Nah, barter itu kesulitannya adalah nyari kebutuhan yang sama. Maksudnya, misalnya saya pengen jual sepeda, Pak Said pengennya beli mobil gitu ya, nggak ketemu kan. Kalau kebetulan Pak Said butuh beli sepeda, saya mau jual sepeda, ya saya kasihin Pak Said aja tuh sepeda. Saya jual sepeda buat beli beras misalnya gitu. Cuman Pak Said nggak punya beras untuk dijual, nah, jadilah ribet gitu. Makanya dikasihlah semacam perantara yang namanya koin atau uang yang bisa diterima oleh semua pihak yang bertransaksi gitu. Seperti yang saya sebut tadi kan harga dari falas ini kan bisa naik turun sesuai tergantung kekuatan penawaran dan permintaan yang ada di market ya. Cuma di dalam sejarahnya dari awal mulanya ada transaksi FX ini, forex ini, itu beberapa sistem yang pernah diterapkan oleh beberapa negara ya, yang awalnya tentu saja fix dengan standar emas ya kalau melihat sejarahnya. Nah, itu berkembang dengan standar basket currency, ada yang crawling peg. Crawling peg itu di adjust secara periodik gitu. Jadi misalnya gini, misalnya kalau dolar rupiah menganut crawling peg itu misalnya setahun yang lalu dolar rupiah di peg di 10.000. Lalu secara periodik bisa bulanan, 6 bulanan, tahunan, 5 tahunan dia akan di adjust gitu. Di adjust supaya mendekati realita lah. Mungkin ekonomi mereka punya model ekonomi atau model apa? Model ekonometrik kali ya yang bisa merumuskan kira-kira parity dari nilai tukar mereka berapa gitu. Nah, mereka analisis menuju ke sana gitu. Yang berikutnya adalah peg ini benar-benar peg gitu. Jadi seperti halnya mungkin China Yuan ya misalnya gitu. Itu benar-benar di peg, harganya nggak bergerak. Cuman kalau untuk yang seperti ini akan memerlukan dukungan cadangan devisa yang dimiliki oleh negara tersebut gitu. Kita tahu Republik Rakyat Cina itu kan punya cadangan devisa yang luar biasa ya kan. RRC-nya sendiri itu trillion dollars kan ininya, cadangan devisanya. Kita berapa? 100 something billion dollars baru kan. Cina itu udah trillion dollars, belum lagi Hong Kong. Hong Kong kan termasuk China. Macau juga termasuk China. Yang mereka punya kayak dalam tanda kutip special authority lah. Jadi hitungan cadangan devisanya divisa, walaupun sebenarnya itu bagian dari China. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya. Nah, kenapa perlu cadangan devisa yang tinggi, yang dalam tanda kutip unlimited untuk menghindarkan dari serangan spekulan misalnya gitu ya. Karena kalau dengan di peg, saya untuk tujuan mempermudah gitu, kita pakai contoh dolar rupiah deh yang paling gampang. Kita misalnya Indonesia seperti China punya cadangan rupiah, cadangan devisa yang triliun dolar gitu ya. Jadi dia bisa, pemerintah atau melalui central banknya bisa memfix nilai tukar dolar rupiah. Misalnya kita fix di 10.000, nilai dolar rupiah 10.000. Nah, kalau kita tidak punya cadangan devisa yang memadai, bisa dibayangkan kalau misalnya peserta pasar ini ada yang jeli atau mungkin berpikiran sama bahwa $1 10.000 itu terlalu rendah gitu. Jadi nilai dolar dalam rupiahnya terlalu rendah. Harusnya tidak serendah ini. Maka mereka akan beramai-ramai membeli dolar di 10.000. Gitu. Nah, kalau cadangan devisanya nggak cukup, dari mana lagi peserta pasar yang pengen belinya gitu kan? Nanti malah akan meng-create black market kalau kayak gitu. Bisa jadi official exchange rate-nya 10.000, tapi di black market bisa udah 20.000, 30.000, mungkin bisa jadi begitu. Nah, kalau bank sentralnya punya atau pemerintahnya punya, negaranya punya cadangan devisa yang cukupi, nah kebutuhan si pembeli ini bisa disuplai dari mereka sehingga nilai tukar officialnya bisa sama dengan nilai tukar dimanapun juga gitu, 10.000 gitu. Jadi siapapun yang perlu beli disediakan gitu. Itulah kenapa peg itu menjadi memerlukan dukungan cadangan devisa. Ini pernah menjadi polemik di saat krisis dulu, apakah rupiah mau di peg atau dibiarkan float. Nah, yang terakhir ini yang lebih banyak dianut oleh negara-negara sekarang ini adalah float.
baik itu free maupun managed float gitu. Indonesia itu secara official itu sebenarnya sudah managed float itu semenjak krisis, jadi 97. Sebelum itu kita adalah manage yang sekarang ini free float sejak 97 sampai sekarang free. Free itu artinya nilai tukar rupiah ini benar-benar ditentukan oleh mekanisme market, demand supply dan market. Kalau dulu kan di manage, bagaimana cara memanagenya itu dulu tuh Bank Indonesia punya yang namanya kurs intervensi. Kurs intervensi itu kurs beli dan kurs jual Bank Indonesia dengan lebar antara kurs beli dan kurs jual itu di-maintain di level tertentu gitu. Misalnya gini ya, dulu tuh masih mungkin waktu sebelum dilepas manage-nya itu masih di 2000-an lah saya, 2100. Dulu kotasinya koma, dua digit di belakang koma. Gitu. Misalnya kurs intervensinya 2100 bit, 2100,5 over, gitu, misalnya gitu ya. Atau terlalu sempit lah, 2100, 2102 lah gitu ya. Itu kurs intervensi. Artinya BI itu bersedia membeli dolar lawan rupiah di 2100 dan dia menjual dolar terhadap rupiah di 2102. Ya, ingat-ingat ya 2100, 2102. Market saat itu bergerak di kisaran 2100,50 ke 2101,50. Jadi bid over marketnya itu di situ. Selama market bergerak di antara 2100 ke 2102, selama nggak menyentuh dua sisi itu 2100-2102, maka kurs intervensi ini nggak akan ada yang pakai. Kan bisa dipahami ya, pasti nggak akan ada yang mau bertransaksi dengan BI yang kurs belinya 2100, sementara kurs beli market 2100,5, beda 0,5 rupiah. Yang mendingan jual ke market kan beda 0,5 rupiah. Sementara kurs jual market itu adalah 2101,5. Kurs jualnya BI 2102. Tentu tidak ada yang mau beli dari BI di 2102 kan, mending beli dari market di 2101,5. Nah, selama itu bergerak di situ maka tidak akan ada masalah gitu. Nah, pada saat krisis itu kenapa kok lalu Indonesia merubah rezim nilai tukarnya dari managed float ke free float? Itu karena ada beberapa yang spekulan yang jeli gitu ya, yang spekulan yang jeli bahwa mungkin mereka punya segerombolan analis atau ekonom gitu yang bisa menganalisa bahwa ini nilai tukar rupiah ini udah terlalu rendah dolarnya, dolar terhadap rupiahnya terlalu rendah, dan mereka lihat juga data cadangan devisanya waktu itu kita nggak terlalu gede, cuman bisa mengcover berapa bulan import gitu. Nah, jadi dengan kekuatan private sector aja bisa menyerang sebuah negara kalau misalnya cadangan devisa kita nggak terlalu gede gitu kan. Nah, makanya dicoba di attack gitu. Dan satu dan lain hal pada saat itu regulasi dari otoritas itu belum cukup untuk memagari Indonesia dari serangan semacam ini gitu di saat ini. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kondisi sekarang yang jauh lebih berbeda dibanding saat itu. Nah, makanya pada saat itu krisis itu sebenarnya bermula dari Thailand lalu merembet ke kemana-mana ya kan, ke kawasan Asia ya. Nah, Indonesia termasuk yang kena. Gitu. Nah, itu karena saya bilang di depan tadi cadangan devisanya kecil, kursnya dianggap terlalu murah untuk dolarnya, maka di-attack sama mereka. Mereka beli terus dolar. Misalnya seperti contoh tadi, kurs intervensi BI adalah 2100, 2102. Mereka beli terus kan di di marketnya 2101,5. Jadi mereka beli terus di 2101,5, beli terus yang namanya demand supply. Kalau demandnya nggak habis-habis, supply-nya lama-lama habis, maka harga akan adjust ke atas kan gitu kan, karena over demand akan naik itu lama-lama jadi 2102 gitu. 2102 dengan pertimbangan kalau beli ke Bank Indonesia misalnya
satu dan lain hal mereka lebih ribet misalnya gitu ya, 2102 mereka masih attack beli dari market terus beli terus 2102 sampai market nggak tahan, naikin lagi harganya 2103, 2105. Nah, kalau udah kayak gini, mereka nggak akan beli lagi dari market karena kurs intervensi BI 2102. Mereka masuk ke BI dong, beli dari BI. Nah, itu di attack terus tuh. Attack, terus beli 102, 100 beli, terus lama-lama nggak kuat. Nah, pertama kali yang dilakukan pada saat itu bukan langsung kita lepas itu, nah istilah kami ban ya, ban kurs gitu. Apa namanya? Kayak kanal lah, kayak bandnya loh, band 2100, 2102. Kalau nggak kuat, mereka lebarkan tuh. Dari tanya 2100, 2100 mereka lebarkan. Misalnya jadi 2095, 2105 atau 2115. Makin melebar, di attack terus itu kanannya, sisi overnya Bank Indonesia itu, terus intervensinya. Lama-lama nggak kuat kan, akhirnya udah dilepaskan sesuai mekanisme pasar. Nah, saat itulah makanya itu loncat dalam sehari itu bisa naik dari 2.500 jadi 4.000, besok udah 8.000, 10.000, 15.000 hingga sampai tertingginya 20.000. Itu sebenarnya lebih disebabkan ya ujung-ujungnya sebenarnya sih demand supply sih, dimanapun juga yang menggerakkan harga adalah demand supply. Tapi alasan dibalik munculnya demand supply itu kalau pada saat itu lebih ke sentimen sebenarnya, sentimen yang di-trigger oleh spekulan gitu sebenarnya, gitu sih. Jadi mah terbang lah gitu sampai ke. Nah sekarang ini sudah officially kita ini sudah free float. Gitu. Nah pada saat free float dulu itu, kenapa saya bilang sekarang kondisinya jauh lebih aman karena adanya backup atau apa ya, dukungan peraturan-peraturan dari regulator yang mengamankan serangan rupiah dari spekulan. Yang pertama adalah kita menutup internasionalisasi rupiah gitu. Internasionalisasi rupiah. Maksudnya gini, internasionalisasi rupiah kalau orang dulu itu non resident itu bisa diartikan perusahaan yang berbadan hukum, bukan berbadan hukum Indonesia walaupun dia beroperasi di Indonesia, atau warga negara asing yang bukan warga negara Indonesia tapi ada di Indonesia, itu kita bilangnya non resident, ataupun orang asing yang benar-benar ada di luar, atau badan hukum atau perusahaan asing yang ada di luar sana. Nah itu kalau dulu transaksi antar bank dolar rupiah misalnya gitu, bank offshore, bank non resident itu bisa bertransaksi dengan bank onshore, bank yang ada di Indonesia, yang badan hukum Indonesia, tanpa ada underlying. Jadi out of nothing mereka bisa beli atau jual dolar terhadap rupiah. Gitu. Jadi ini kan bebas merdeka lah. Makanya dulu rupiah itu adalah salah satu exotic currency. Exotic currency itu adalah currency yang diperdagangkan hingga ke New York market gitu. Nah, itulah yang terjadi saat itu. Nah, melihat kelemahan-kelemahan itu akhirnya dibuatlah peraturan-peraturan hingga celah untuk melakukan spekulasi boleh dibilang tertutup total sekarang ini. Nggak ada lagi celah. Jadi bisa dibayangkan dulu itu waktu zaman krisis itu ibu-ibu rumah tangga pun bisa ikut memperburuk krisis. Bisa dibayangkan kalau misalnya satu ibu-ibu beli 5.000, 10.000, ada berapa juta ibu-ibu. Bisa dibayangkan demand yang tercreate dari ibu-ibu yang 5.000, 10.000, 20.000 dolar gitu pada saat itu. Nah sekarang nggak bisa lagi. Sekarang dibatasi kalau klien non bank atau bank offshore, bank non resident atau non resident lah pokoknya, baik itu korporasi maupun individual, itu kalau mau beli atau jual itu harus punya underlying. Jadi harus ada transaksi resmi yang mendasari dia beli atau jual. Misalnya kalau beli itu dan itu dibatasi untuk seluruh sistem keuangan di Indonesia maksimum 100.000 gitu. Jadi kalau lebih dari 100.000 dia harus siapkan underlying. Kalau kurang dari itu boleh dia, tapi harus isi surat pernyataan bahwa dia hanya bertransaksi maksimal 100.000 dalam seluruh sistem keuangan di Indonesia gitu. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak self assessment lah, kayak kalau pajak tuh kayak di SPT gitu, self assessment gitu. Nah,
Jadi kita percaya aja bahwa dia jujur bahwa surat pendanaan benar gitu. Nah kalau di atas 100 harus menyediakan underlying. Underlying itu kalau misalnya kita beli dolar ya kita harus punya dasar bahwa kita butuh dolar untuk membayar sesuatu gitu. Misalnya import kah, atau bayar anak sekolah kah, atau beli properti di luar kah, dan lain-lain. Yang jelas ada transaksi realnya yang mendasari kita beli dolar. Sebenarnya kalau kita jual dolar juga harus punya underlying gitu. Underlyingnya ya berupa kita ada apa dolarnya dapat dari mana, misalnya dari hasil ekspor atau dari jual aset dolar atau lain-lain sebagainya. Itu yang uh, secara manjur bisa menurunkan yang dalam tanda kutip apa ya permintaan semu lah, permintaan semu itu maksudnya ya ada permintaan tapi sebenarnya nggak benar-benar butuh gitu, simply karena dia pengen memanfaatkan atau mencari untung dari pergerakan harga gitu. Itu sudah bisa dipotong habis di peraturan-peraturan. Belum lagi banyak peraturan-peraturan lain yang mendukung untuk memotong yang namanya spekulasi. Dan tren ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi di dunia. Gitu. Jadi pada saat krisis keuangan 2000 berapa ya, ada krisis subprime mortgage, terus ada krisis fixing scandal gitu, LIBOR fixing scandal. Ini sekitar 2011 kali ya, 2011, 2009, 2011 lah. Itu boleh dibilang major krisis ya, major krisis dunia. Itu bank-bank multinasional kan dulunya itu pendapatan utama mereka adalah dari trading. Nah, trading di sini bukan kalau kami ini ngomong trading di sini adalah istilahnya proprietary trading. Proprietary trading itu apa? Proprietary trading itu adalah trading yang mendasari action kita itu dari view, gitu. Dari view itu dari ekspektasi, dari prediksi, dari forecasting gitu, kemana arah harga sebuah aset gitu. Jadi ya kasarnya boleh dibilang spekulasi lah gitu. Nah itu dulu penghasilan utama terutama investment bank di investment bank dunia, level dunia itu adalah di situ gitu. Hingga mereka terkena krisis, yang tentu teman-teman pernah dengar banyak nama-nama besar yang gulung tikar gitu, Lehman Brothers, Goldman Sachs gitu kan, banyak yang gulung tikar. Bahkan sebenarnya kalau tidak di bail out oleh pemerintah Amerika itu lebih banyak lagi yang gulung tikar gitu. Nah sejak saat itu banyak nama-nama besar itu menutup proprietary desk-nya gitu. Proprietary desk itu jadi desk yang memang khusus apa namanya budget mereka yang ditentukan oleh perusahaan adalah nyari keuntungan gitu dari kegiatan proprietary trading. Nah itu yang akhirnya banyak ditutup dan mereka discrutinize juga dengan peraturan-peraturan misalnya Dodd-Frank atau apa ya, banyak sih peraturan-peraturan yang akhirnya menscrutinize mereka untuk tidak bisa lagi melakukan kegiatan trading. Bahkan sampai ke misalnya ada larangan untuk melakukan front run gitu, front run klien. Kalau di sini aturan itu belum ada, cuman otoritas akan secara apa ya, waskat lah, pengawasan melekat akan mengawasi melalui sistem pelaporan yang namanya Sismontafar kalau di bank itu, di bank dan di klien itu Sismontafar itu online, live online. Setiap transaksi itu akan langsung sampai ke Bank Indonesia sebagai otoritas penjaga stabilitas nilai tukar. Itu jadi otoritas akan melihat seberapa besar sih margin bank ini dari trade dengan nasabah. Gitu. Kalau misalnya dianggap keterlaluan ambil marginnya kegedean gitu, melebihi cost, nggak harus di cover dari transaksi itu, nah itu akan kena tegur gitu. Nah kalau di luar sana ada aturan sudah secara tertulis otoritas mereka itu melarang kita mengambil marginnya terlalu gede. Kedua melakukan namanya front run gitu. Jadi front run tuh begini. Ada nasabah, ini nasabah yang misalnya nasabah yang
loyal lah kepada banks gitu, kepada bank kita yang sudah dijamin akan pergi dari bank kita. Terus dia nanya harga, misalnya saya mau beli nih 100 juta dolar lawan rupiah, misalnya begitu ya, mau beli. Kita tahu dong ini akan ada flow, bank akan jual 100 juta ke klien gitu. Nah, kita kasih harga kan, misalnya harga di market kanan offernya itu 15.020 misalnya. Saya minta slippage ya, slippage itu apa ya, bumper lah. Kan kalau misalnya 15.020 itu belum tentu tersedia untuk 100 juta kan. Bisa jadi kita ambil di market, ternyata kita cuma dapat 10 atau 20 juta. Berarti masih kurang 80 juta. Sementara begitu 10-20 juta habis, yang 15.020 mungkin udah terbang jadi 30, 40, 50, dan seterusnya. Makanya biasanya bank itu akan minta slippage. Saya minta slippage ya, misalnya dari 15.20 itu saya minta slippage 30 rupiah lah, gitu, misalnya gitu ya. Jadi on average kalau kita belinya cepat, covernya cepat, kita on average masih bisa dapat di bawah 15.050 lah gitu, untuk kita jual ke klien 100 juta dolar, misalnya gitu. Nah, yang tidak boleh dilakukan oleh bank adalah kalau misalnya kita bilang saya minta slippage 30, jadi 15.050 ya 100 juta. Kliennya belum mau, misalnya kliennya nawar misalnya. Enggak, kegedean slippage-mu. Aku mau kalau kamu jual ke aku di 15.030 deh, 10 rupiah slippage. Kita udah tahu nih, klien hari itu pasti beli 100 juta. Tapi belum deal dengan kita. Tahu kan kita ada di belakang kita ada bumper permintaan 100 juta. Ya udah, begitu kliennya nggak jadi deal, belum belum cocok harganya, dia bilang tunggu nanti deh, gitu misalnya. Kita langsung masuk ke market, kita beli-beli tuh. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Yang boleh dilakukan adalah kalau klien udah deal, baru kita boleh cover. Itu namanya mengcover posisi, itu boleh. Tapi kalau klien yang belum deal, kita udah beli, on the back of informasi bahwa kita punya demand 100 juta di belakang kita, itu nggak boleh. Itu namanya front run. Nah, itu yang tidak dibolehkan gitu. Pada saat dulu saya di RBS, itu sempat dikomplain sama klien, dibilang terlalu gede ambil posisinya, bukan ambil marginnya terlalu gede, terus dibilang kita front run, padahal kita tunjukin di situ bahwa kita bukan front run, tapi kita take risk gitu. Kita mendasari trade kita dari view lalu kita take risk gitu. Karena kita expect mau turun, makanya klien mau beli ya kita kasih aja harga sesuai kemauan klien, kan itu udah sesuai kemauan klien kita kasih gitu. Jadi argumen kita begitu, dan ada recordingnya gitu. Jadi ya terlepas dari tuduhan itu. Karena memang pada saat itu kebetulan sekali begitu klien beli di marketnya turun gitu. Jadi kita bisa cover di bawah gitu. Jadi dapat cuannya agak banyak sih. Jadi walaupun sebenarnya itu bukan karena kita ambil margin atau bukan karena kita front run, tapi kebetulan kita benar gitu view-nya bahwa market turun gitu. Itulah yang banyak hal perkembangan akhir-akhir ini dari forex market. Nah, ini sejarahnya tahun ke tahun. Kalau kita ingat, nah ini mungkin teman-teman sudah pernah baca atau iseng-iseng baca apa namanya literatur gitu. Ada yang tahu nggak bedanya depresiasi dengan devaluasi? Anyone? Ada yang tahu? Apa itu depresiasi? Apa itu devaluasi? Kalau angkatan saya dengan Said pasti dulu kan dengar ya, ada, saya tentu ingat ya, ada Knop ya, Knop 78 gitu. Kebijakan November 78. Terus ada yang tahun berapa lagi tuh? Tahun 80 something gitu, ada lagi gitu. Ada beberapa kali kan, itu kan sebenarnya intinya adalah kita menyesuaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar ya, supaya lebih dalam tanda kutip mendekati nilai market lah, supaya rupiahnya tidak overpriced lah. Kalau overpriced rupiahnya kan nggak baik buat, ya argumennya selalu nggak baik buat produk domestik kita, dinilai di pasar ekspor kita jadi kelihatannya mahal kan kalau rupiahnya terlalu kuat gitu misalnya gitu. Nah, karena kita masih menganut fixed rate, makanya adjustment terhadap nilai tukar ini pakai kebijakan, dulu ada namanya kebijakan November 78. Nah, itu makanya itulah kebijakan itu namanya devaluasi. Gitu. Lawannya adalah revaluasi. Devaluasi itu kita menurunkan nilai tukar kita terhadap valuta asing. Itu devaluasi. Gitu.
Nah, kalau depresiasi itu turun atau turunnya nilai tukar kita terhadap valuta asing itu karena mekanisme pasar. Gitu. Depresiasi lawannya apresiasi, gitulah. Intinya gitu lah. Bedanya adalah yang satu karena kebijakan, yang satunya karena pergerakan interaksi demand supply di market. Gitu. Nah, semenjak kita udah mengalut floating rate, ya udah nggak ada lagi yang namanya devaluasi ini, udah hilang aja. Ini saya sebut tadi ya, faktor-faktor di ujung-ujungnya sebenarnya demand supply, semuanya ini akan menyebabkan demand aksinya, ujung-ujungnya aksinya adalah kita beli atau jual kan, ya beli create demand, jual create supply gitu kan, ujung-ujungnya kan begitu kan. Ya semua analisa ini. Fundamental kita analisa kekuatan perekonomian sebuah negara atau performance ekonomi dari sebuah negara. Itu ya, yang kita lihat ada biasanya leading indikatornya adalah data-data fundamental, kayak inflasi, jumlah uang beredar, terus misalnya ekspektasi suku bunga, terus pertumbuhan ekonomi, GDP dan lain-lain yang kaitannya tingkat pengangguran yang kaitannya dengan performance ekonomi sebuah negara. Gitu. Nah, kalau teknikal ini sebenarnya lebih kepada dia lebih ke ilmunya itu statistik psikologis sebenarnya, statistik psikologi dan statistik. Jadi mereka mengabaikan faktor-faktor fundamental yang mereka lihat hanya pergerakan harga historical ya, historical pergerakan harga dan dengan pengamatan, udah banyak orang yang melakukan pengamatan, akhirnya merumuskan, muncullah yang namanya pattern, istilah supply, demand, dan lain-lain ya, support, resistance, double top, banyak istilah di situ. Kalau memang mau jadi trader, mau mendalami teknikal, silakan banyak literaturnya di pasaran gitu. Nah, jadi kombinasi antara fundamental dan teknikal itu adalah fundamental lebih kepada kita melihat tren ini mau kemana sih gitu. Naik, turun, jadi kita tahu aksinya kita mau beli atau mau jual. Technical lebih ke spesifik lagi, kalau misalnya trennya, oh naik, kita lihat teknikalnya. Kita lagi di level apa nih naiknya? Udah di ujung tanjakan, atau masih di tengah-tengah, atau masih di dasar tanjakan. Ini akan mempengaruhi keputusan kita, walaupun trennya naik, kita bisa aja mengambil aksi jual. Gitu kan. Nah, technical ini lebih kepada dipakai untuk menentukan entry levelnya, berapa take profitnya, berapa kita mau stop loss dari posisi yang kita punyai, gitulah. Dan untuk mengidentifikasi apakah ini patternnya adalah berkelanjutan, tren naiknya berkelanjutan, ataukah ini sudah saatnya reversal gitu. Kalau dia menyentuh harga tertentu dia akan reverse gitu, dari uptrend jadi downtrend, bisa aja ini dari teknikal. Dan yang terakhir yang sulit dijelaskan dengan logik atau dirumuskan dengan rumus, itu adalah faktor sentimen. Ini sebenarnya yang paling menentukan, faktor sentimen. Jadi pada saat krisis kita akan sulit lagi membaca teknikal karena pergerakan harganya liar dan steep gitu. Kalau kita lihat slope-nya itu steep itu tajam gitu. Nah, tajam itu kalau orang teknikal bilang kalau pergerakannya naiknya tajam, turunnya juga tajam. Kalau pergerakan landai, biasanya yang diidentifikasi sebagai strong trend itu kalau di grafiknya itu 45 derajat kemiringannya. Nah, itu strong, itu biasanya sustainable gitu si trend. Jadi kalau steep kayak waktu krisis itu kan gerakannya ekstrim ya. Jadi biasanya kalau yang bijak, kalau kita misalnya trader yang prop trader itu biasanya kita akan stand aside lah, minggir lah, menghindari yang hal-hal seperti itu. Karena kalau bisa untung dari kondisi saat itu simply karena luck, pasti karena luck gitu. Karena nggak bisa dianalisa dengan nalar gitu, yang kayak gitu. Nah, kalau orang masuk ke market, inilah yang emang create demand dan supply, tergantung dari background atau underlying orang masuk ke market. Ada yang motifnya spekulasi, kalau komersial itu kayak sektorial. Jadi ya hedging, lindung nilai dan investasi.
Jadi sebenarnya ada empat 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 motif gitu. Nah, kalau kita sering dengar jargon di market bahwa sebenarnya kalau market yang kayak misalnya market forex kayak gini nih zero sum game ya, orang bilangnya sih zero sum game. Zero sum game itu apa? Kalau ada yang untung pasti ada yang rugi gitu. Kalau kita asumsikan peserta market itu semuanya adalah prop trading gitu, jadi interbanknya pun prop trading semua, maka zero sum game ini akan menjadi betul. Gitu. Kenapa? Kalau misalnya gini, untuk simplifikasi misalnya ada empat bank aja lah di market. Kenapa disebut zero kan? Bank A klaim untung 1 juta, Bank B klaim untung 1 juta. Counterpartinya Bank A saat itu siapa? Bank C ternyata. Bank A untung 1 juta, Bank C pasti rugi 1 juta. Counterpartinya Bank B, Bank C juga ternyata. Kalau Bank B untung 1 juta, berarti Bank C dari Bank B rugi 1 juta. Jadi Bank C udah rugi 2 juta. Bank A dan B masing-masing untung 1 juta, total 2 juta. Bank D belum bertransaksi misalnya. Makanya benar zero sum game. Untung 2 juta dari Bank A dan Bank B, rugi 2 juta di Bank C. Makanya total 0. Tapi tidak menjadi seperti itu karena apa ya? Karena kita lihat di sini pesertanya tidak semuanya spekulasi, ada yang komersial, ada yang hedging, ada yang investasi, gitu. Ada yang komersial. Jadi bank itu masuk ke market belum tentu karena dia motifnya spekulasi. Bisa aja ini real demand atau real supply dari importer atau eksportir mereka, gitu. Jadi mereka jual ya jual aja gitu. Secara posisi mereka nggak ada posisi karena lawannya yang satu sebelahnya lawannya adalah sektor real gitu. Jadi kalau mau di total zero sum game mungkin benar kalau semua bank di dalam financial market klaim untung, lalu siapa yang rugi? Ya pihak-pihak yang tidak merasa rugi. Kalau merugi, ruginya pun opportunity loss, bukan real loss gitu. Siapa? Ya misalnya eksporter hitung untuk mengcover semua biaya operasional perusahaan dia yang dalam rupiah dan untuk bayar sebagian komponen impor dari produk dia misalnya nih dia hanya perlu jual dolar di level 15.000 misalnya gitu dan ternyata dia bisa jual di 15.200 yang menurut dia udah untung kan gitu target saya cuma 15.000 bisa jual untung 200 kali notional amount-nya gitu. Misalnya 1 juta berarti udah 200 juta lebih banyak uang yang dia dapat dari jual dolar 1 juta itu. Tetapi ternyata di sore hari dolarnya udah sampai 15.500. Sebenarnya kalau si eksportir ini jual dolarnya untuk buka posisi, artinya dia kan punya short 1 juta di 15.200 kan. Sore hari ada harga dolarnya udah 15.500, jadi dia rugi 300 perak kali 1 juta, 300 juta dia rugi. Tapi kan dia nggak ngerasa rugi karena dia bukan ambil posisi untuk jual dolarnya itu dia bukan ambil posisi, tapi benar-benar dia dapat dolar karena usaha di sektor real dia dan dia targetnya untuk mengcover semua itu minimal dia bisa jual harus jual di 15.000 ternyata dia bisa jual 15.000 dolar. Jadi dia ngerasanya tetap untung. Nah inilah yang menyebabkan jadi market itu tidak secara sempurna menjadi zero sum game, udah tidak zero sum game lagi gitu karena ada faktor sektor real yang ikut masuk ke sini. Gitu. Zero sum game benar kalau itu dari sisi semua pesertanya adalah spekulan atau yang position taker untuk beli dan jualnya. Nah ini saya bilang tadi kan marketnya 24 jam dibuka dari awal di Sydney, sebelum Sydney tutup Tokyo udah buka, lalu Tokyo belum tutup nyusul Singapura buka, Sydney mungkin udah tutup tapi Eropa menggantikan posisinya Sydney gitu. Singapura Tokyo udah tutup mungkin, tapi nanti New York yang menggantikan. London dan Frankfurt masih buka. London dan Frankfurt belum tutup hingga tengah malam Indonesia. New Yorknya udah buka gitu sore Indonesia gitu. Sampai dia tutup di jam 4 pagi Indonesia gitu, 4:05 pagi Indonesia. Sebelum jam 4 atau jam 5 pagi, Sydney-nya udah buka lagi. Jadi 24 jam, tapi hanya 5 hari dalam seminggu. Jadi diawali dengan Senin pagi di Sydney, ditutup Jumat di New York. Jumat kalau di Indonesia udah Sabtu subuh ya di Indonesia. Gitu.
Jadi 24 jam per hari, sehari 5 hari seminggu. Ya, jadi ini adalah center-center yang besar. Nah, itu kita bisa skip ya pelaku pasarnya ini tadi yang bisa kita identifikasi, walaupun sebenarnya ada lebih banyak dari ini mungkin ya. Ya jasa ini semua yang mempengaruhi demand dan supply. Nah, hedge fund ini sebenarnya apa sih hedge fund itu kayak apa ya?